Eits, ini bukan konten sulap. Ini adalah konten cara membuat konten jualan agar jualanmu laris manis kayak wajah aku. Hehe. Pertama, cara membuat konten jualan agar jualanmu laris manis kayak aku, yaitu pertama adalah kontenmu harus memiliki komponen ini. Yang pertama ada hook, ada masalah, ada solusi, ada fitur atau manfaat, ada kenapa bagus banget, ada kenapa harus beli sekarang, ada kenapa harus beli di kita, ada call to action atau CTA, ada call to value yaitu CTV. Dan juga yang paling terpenting adalah konten harus punya cahaya dan audio yang jelas. Ingat, yang jelas, bukan yang bagus apalagi mahal. Jadi kalau HP kamu kentang juga sebenarnya masih bisa. Yuk kita bahas. Hook adalah 3-5 detik pertama yang menarik. Kayak tadi video aku di awal, 3-5 detiknya aku isi dengan video hook. Hook itu ada yang bentuknya visual, ada yang bentuknya kata-kata. Nah, visual itu dibagi jadi 3 jenis dan kata-kata itu dibagi jadi 7 jenis. Tapi kita nggak bakalan bahas sampai dalam situ. Kita bahas dulu komponen ini. Oke? Yang kedua adalah masalah yang dibahas. Dan masalah yang dibahasnya tuh harus sesuai dengan target market produk yang akan kita jual. Misalkan kalian mau jualan ini, tawas deodoran. Berarti kalian bahas masalah yang berhubungan dengan bau badan sesuai target market dari produk ini, ngerti kan? Terus ada solusi yang ditawarkan atau produk ininya. Yang keempat adalah fitur atau manfaatnya. Jadi kalian sebutin fiturnya, manfaatnya apa ini produk. Bisa fitur terbuat dari komposisi apa, mungkinkah udah BPOM atau belum, terus manfaatnya untuk apa aja. Misalkan kalau pakai ini cukup 3 kali semprot, sudah bisa menahan bau badan, seperti itu ya. Terus kenapa bagus banget? Bedanya apa? Fitur manfaat dari produkmu dengan kenapa bagus banget. Kenapa bagus banget ini adalah value produkmu dibanding produk sejenis. Misalkan kayak gini. Di sini ada deodoran. Deodoran ini tuh bisa bikin baju jadi kuning, ya kan? Udah gitu harganya mahal, 20 sampai 30 ribuan. Udah gitu kalau kelamaan disimpan bakalan lumer-lumer kayak gini. Ya kan? Tapi kalau tawas enggak. Tawas ini bentuknya cair kayak parfum, tinggal disemprot aja. Ya kan? Tapi khasiatnya lebih lama, 24 jam juga bisa. Tapi kalau ini biasanya cuma 12 jam aja. Dan ini tuh tidak meninggalkan bau di baju ataupun membuat ketiak jadi hitam. Nah, itu kenapa bagus banget dibanding produk sejenis, ya kan? Terus kenapa harus beli sekarang? Kasih tahu alasan atau sebutin promo yang sedang berlangsung. Misalkan, kenapa harus beli sekarang? Ini harga normalnya adalah 15 ribuan. Tapi kalau kamu beli sekarang, ini ada diskon jadi 7 ribuan. Nah, daripada ketinggalan diskonnya, mendingan beli sekarang. Kayak gitu ya. Kenapa harus beli sekarang? Kenapa harus beli di kita? Nah, kita kasih tahu value pelayanan yang kamu tawarkan. Misalkan kalau beli di kita, nanti dapat bonus misalkan parfumnya, atau misalkan kasih pelayanannya, misalkan kalau beli di kita otomatis udah pasti dapat barang yang original. Seperti itu ya. Jadi dalam berjualan itu kita harus pahami ada 2 value penting. Pertama value produk dan value pelayanan. Kalau value produk supaya orang beli produknya. Kalau value pelayanan supaya orang beli di kita. Kayak gitu ya. Kenapa harus beli di kita? Dan lalu yang kedelapan adalah harus ada CTA. Apa itu CTA? Yaitu call to action. Ajakan untuk bertindak. Karena ini konteksnya jualan, berarti kita ajak bertindak supaya mereka beli. Misalkan, yuk beli sekarang, klik di keranjangku ya. Atau kalau yang mau produknya, langsung aja ambil promonya di link di deskripsi ya. Atau hubungi nomor WA yang tercantum ya. Kayak gitu, ajakan untuk bertindak. Lalu ada yang namanya CTV. Apa itu? Bukan sinetron, bukan FTV, bukan SCTV, tapi call to value, CTV. Oke? Nah, ini sifatnya opsional karena bisa menjadi pengganti dari CTA, call to action. Oke? Bedanya adalah kalau misalkan di CTV kita tambahin value si produknya. Misalkan pas di akhir video kita kasih tahu, gak mau kan kamu dijauhin orang gara-gara bau badan? Mending check out sekarang juga di keranjangku ya. Nah, kayak gitu, itu CTV.
Jadi ada value lebih yang kita sebutkan kembali. Oke? Dan yang terakhir, konten harus punya cahaya dan audio yang jelas. Cahayanya harus jelas, jangan buram-buram. Terus audionya juga harus jelas. Oke? Nggak harus bagus, nggak harus mahal. Maksudnya tuh nggak harus yang benar-benar pakai lighting, pakai HP mahal, kayak gitu-gitu nggak usah. Yang penting mah pesan yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Mau itu pakai HP murah tapi pencahayaannya cukup dan audionya bisa didengarkan, itu sudah cukup. Oke? Jadi itu 10 komponen yang harus kita masukkan ketika membuat konten jualan agar jualanmu laris manis kayak aku. Nah, kalau tadi kita udah belajar caranya bikin konten jualan agar laris manis, sekarang kita belajar cara membuat konten FYP. Yang perlu kalian pahami, belajar tentang FYP sama dengan belajar algoritma. Nah, kalau kalian mau dibahas lebih lanjut, coba komen.